lagi Wak Abah. Nah, Wak Abah ininya nang orderan apa ini? Bukan, ini Banyak dari orderan. Manyo. Banyak orderan. Iya. Kasida tadi ngerogong-ngerogong. Nah, ngerogong-ngerogong Aman apa Pak Ustaz, lagi? aman Pak Ustaz. Ini ada yang nanyo ini nih. Jadi rumah tahfiz itu kan dinaungi oleh pemerintah provinsi. Ketuanya Pak Haji Dul ini. Nah, saya itu apa dia Pak itu fungsinya bagi rumah-rumah tahfiz kita yang ada di Sumatera Selatan ini? Ya, izin yang kita jawab Pak Ustadz. Ya, Sian. Jadi gini, adanya lembaga pembinaan rumah tahfiz disingkat LPRT itu gunanya seperti ini. Yang selama ini berdiri rumah tahfiz di seluruh pelosok kabupaten bahkan di desa itu ada juga yang tidak terdaftar. Ya kita harapkan dengan adanya lembaga ini, yuk termasuk pondok pesantren, terus rumah-rumah tahfiz itu sinergi dengan pemerintah. Misalkan nih ada pemerintah punya program bantuan tidak salah alamat. Itu intinya seperti itu. Terus ya mudah-mudahan dengan berdirinya ini kita harapin banyak di Sumatera Selatan akan melahirkan penghafal Al-Quran. Salah satunya gurunya ya beliau ini, Ustadz ini Al-Hafiz dan imam di Masjid Agung. Kalau imamnya satu hari satu juz. Iya benar. Dan termasuk guru kami yang mulia Kiai Nawib Jenke, ada beliau juga. Kalau nak nyobor di Masjid Agung. Berarti rumah tahfiz yang dari pemerintah itu mewadahi dari seluruh rumah tahfiz Sumatera. Keseluruhan yang ada. Data jadi ya. Di Di data. Ada bantuan tadi ada. Ada. Jadi tepat sasaran maksudnya itu. Memang Tepat membutuhkan sasaran. dana itu untuk rumah tahfiz. Pak Ustadz ya. Bisa mengambil Sama dalam kesempatan ini saya menghimbau itu ada beredar beberapa kotak amal. Nah, sama itu Pak. Saya sebagai ketua umum saya tetap semangat. Sebenarnya banyak yang ilegal menurut saya. Makanya bagi masyarakat saya himbau untuk kiranya kalau ada rezeki di bulan Ramadan ini langsung aja di rumah tahfiz datang atau sodakohkan ke yatim piatu atau sodakohkan langsung ke kota amal yang berada di tempat ibadah di masjid-masjid daripada yang ada di kios minyak di rumah makan. Ini keberadaannya saya sebagai ketua umum kadang-kadang sedih ya. Ngapa adanya itu seakan-akan ini orang Islam itu minta-minta, padahal tidak. Kami ajarkan yang sudah sinergi itu, yuk mintanya kepada Allah, menangis kepada Allah. Yakin penghafal Al-Quran tidak dikasih kemelaratan, dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, seyakin-yakinnya itu. Kita Makanya ada yang berada di pertanyaan. kota Pak Herman Gibah PM menghibah tadi. Iya, Pak. Belum dijawab Iya. pertanyaan penelpon tadi. Gibah. Iya. Hukum Nah, gibah kalau di gibah bulan Pak Ustadz jagonya jawab. Banyak Jadi beda tadi, Ustaz. ribah itu tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Nah, Ini beda ini ya. beda. Jadi maksudnya puasa dia sudah dianggap dia berpuasa, tidak perlu dikodok, tidak perlu diganti, tapi pahalanya tidak kati. Iya. Nah, Lapar banget. Iya. Harapnya pahala Iya, juga. jadi itu kalau pahala. Iya. iya, jadi riba itu misalnya hari ini gawe kita ngatui wong be segala apa. Nah, puasa kita ni ya dianggap tetap sah, tidak usah nak diulang lagi, tidak usah nak dikodok, tidak usah nak dibayar. Tapi pahalanya tidak kati. Nah, itu termasuk salah satu dari khamsatun tuhbatus shaum. Jadi dari 5 yang termasuk yang membatalkan pahalanya. Boleh Jadi panen pahalanya ya, yang ya, tidak Ustaz, ya? pahalanya ini dia Pahalanya. dianggap masih puasa tapi pahalanya tidak kati. Nah, ibarat boleh begawi tak panen, bergaji. Nah, begawi tidak bergaji, Begawi tak bergaji. sekolah tidak dapat ijazah. Begawi tak berat, bergaji tak. Yang paling penting itu yang dia Iya. Ngapa Jas? Nah, mohon izin Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz Rahman, Pak izin Ustadz. terus kali. Nah, ibu-ibu di lorong aku dengar ke. Oh, cuma itu Pak MTJ itu. Dengar ke? Aku nak ngurangi mancing, itu doang. Dia riba, Ghibah. ngadu domba, Ngadu. itu kan Oh. termasuk itu. Termasuk Ngadu ngadu domba, ayam juga sumpah tak boleh, palsu. Kemudian an-nazaru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Jadi makanya kurangi nyengok-nyengok apa gambar-gambar yang Yang aneh-aneh itu ya, Pak. takut kalau syahwat. Iya. Ustaz, mengaku tidak syahwat lah, jual ada apa-apa. Tapi kalau syahwat, pahalanya ini Berkurang. kadang-kadang nyengok tembok syahwat batal juga pahala puasanya. Kambing lewat syahwat batal pahala puasa. Anu Jadi ya ukurannya syahwat, gitu ya. Iya. Nah, kata Rasul,
Sallallahu Alaihi Wasallam hanya Rasulullah. Siti Aisyah ngomong hanya Rasulullah yang bisa bisa paling tahan mengendalikan syahwat. Sementara yang lain tuh agak-agak sulit. Jadi kurangi itu. Makanya ya kalau santri-santri itu memang disuruh banyak ngaji ketimbang dia jalan-jalan kayak Apalagi nyingok-nyingok sekarang yang sosial media juga sudah iya, banyak di takutnya anak muda. nyingok sudah macam itu. Kamu nyingok iklan di TV. Nah, iklan-iklan makanan itu. Iklan makanan di TV. Iya. Tengok yang jual es cendol. Nah, jangan yang Kalau jualnya, kalau esendelnya. di bulan puasa ini amal ibadah apalah yang paling besar pahalanya itu? Jadi ayu sadaqatun afdal. Sedekah apa yang paling afdal kata Nabi? Dijawab as-sadaqah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan itu as-sadaqatu afdal. Sedekah yang paling afdal. Jadi Bulan berbagi. Ya, bulan berbagi ya. Maksudnya sedekah yang betul-betul ini ya menghasilkan, karena istilah sedekah ini banyak disalahgunakan. Senyum sedekah, dah senyum baik aku tidak ngembek yang mudah yang baik. Senyum kita dah sedekah itu jadilah. Buntu senyum. Iya, bukannya itu. Gila, bukan senyum. Jadi dia membantu. lebih kepada sosial. Yang Jadi ritual itu harus juga melihat sosial. Jadi tidak boleh orang sibuk sendiri secara ritual tapi dia tidak memperhatikan kiri kanan. Itulah kenapa dalam sholat kita kan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita tuh disuruh oleh Rasul kita harus peduli dengan kiri kanan, harus sosial. Seperti itu. Baru tahu. Ya aku. bukan sekedar oi mana. Baru baju abai. Iya, nah, bukan kayak itu Bay. Jadi ada hikmahnya. Jadi Jadi banyak beramal soleh di banyak. bulan Jadi puasa. bersedekah ya kita harus banyak Bersedekah itu Bersedekah. paling besar pahalanya. Iya, ayo sedekahun afdal. Aku sih kok nanya tadi. Nah. Bulan puasa ini asak berbuka karena ngembat. Nah, Mana itu dia berapa Ustaz? dendam. Iya, jadi dalam Quran dikatakan kulu wasrofu, kulu wasrobu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Nah, jadi sudah di-cut-nya ya. Silakan makan, kulu makanlah, wasrobu minumlah, tapi wala tusrifu. Jangan engkau berlebih-lebihan. Ingat kita masih ada lagi yang harus kita laksanakan yaitu qiyamul Ramadan. Ya. Wa qiyamul lailihi tatawuan. Malam hari itu ibadah yang tatawu yang dianjurkan. Kita masih harus ada sholat lagi, yaitu sholat tarawih. Tarawih. Agak kekenyangan lah jelas kita tidur. Sholat maghrib lagi anak lewat. Iya, lewat tadi. Keperinya tadi tuh. Memang nafsu manusia mah itulah Ustaz. Iya. Kadang dia tuh lapar nak dibeli. Kadang-kadang galau. dibeli galau masih dikit yang dimakan, masih galau-galau dimbek galau masih sikok lah yang dimakan. Nah, Kadang-kadang. benar. Kalau takjil tak ada Iya. di Nah, Itulah. kecuali dia dinjuknya ke masjid, musola. Sebab kadang-kadang ada musafir yang dia mampir dia siapa tahu kan beberapa masjid menyediakan itu. Menyediakan seperti itu. Nah, jadi lebih apa lagi? Pokoknya. Sama Ustadz Dul. Ustadz Dul menjalankan dua amanah di rumah tapis dan sebagai abdi Polisi. negara ini apa yang bisa Ustadz Dul kasih sama Anja sebagai anak muda Sebagai semangat. Nah, milenial. Masih muda apa aja? Pertanyaannya luar biasa. Bahkan almarhum Ustadz Juber, almarhum itu beliau berpesan, Indonesia itu akan maju kalau ada pemuda-pemuda yang semangat. Ya. Kalau pemuda Cak Anjas Nila, Pak. salah satunya sinergi saya harus membedakan ya. Saya alhamdulillah ada pemimpin yang menempatkan saya narik namanya Kompol Agustan itu. Narik saya di Paminal. Paminal itu negakkan kedisiplinan anggota, bahkan kadang-kadang nginteli supaya orang itu tidak berbuat salah anggota Polri itu. Misalkan di Simpang Sekip, polisi lalu lintas pungli. Setidaknya dia akan tengok-tengok, jangan-jangan di sebelah aku ada Paminal. Gitu. Setidaknya mereka hati-hati. Iya. Ya makanya saya ngimbau kepada rekan-rekan saya yang polisi untuk saat ini apalagi di bulan Maret kurangi pungli. Ya, terus dengan masalah antara saya harus membedakan, saya hanya bernawa itu mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini semata-mata menjadi nilai ibadah dan berkah. Kalau sudah timbul dari niat, termasuk doa kan di bulan puasa ini ya tadi ya, doa yang insya Allah diijabah, saya bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadi nilai ibadah. Selain itu tidak ada. Penting ikhlas aja. Mengajak yang lain juga seperti itu, penting ikhlas. Jadi amal jariah ya Pak. Amal jariah.
menjadi berkah. Jadi berkah. Kan itu karena hanya puasa inilah ibadah yang hubungannya dari manusia langsung ke Allah. Contohnya apa? Berkumur pada saat wudhu, ngapa tidak ditelan dikit? Yang tahu cuma kita. Iya. Coba telan dikit, nggak tahu juga. Dia tuh kumurnya 3 kali, tapi banyu yang metu 2. Nggak tahu juga. Kalinya mampir. Tak keluar Nggak tahu lagi. juga. Mestinya kan 3 kali, Ibadah. yang metu ke bawahnya 2 yang dia. Hanya ibadah puasa. Sama nggak gitu keikhlasan kita, kayak kamu jadi orang TV, kalau ikhlas insya Allah berkah itu aja, benar-benar aja lah. Jangan pernah takut, aku pemain TV jangan-jangan tidak pacak kayu. Kata siapa? Pacak kalau Tuhan menginginkan, kalau Allah sudah berkehendak. Siapa tahu tidak lama lagi jadi bos beras. Bos beras. Iya, ada pemain raya. Iya. Bos loh di Bos Bintang. beras. Amin. Siapa tahu jadi menteri agama. Nah, kun payahku. Kita langsung ke Langsung ke mana? himbauan. Cerita Kita sama. sudah di penghujung acara. Silakan untuk Ustadz Ustadz. Rahman dulu ya. Iya, himbauannya untuk masyarakat selama Ya, bulan jadi puasa ini. himbauan kami, mari kita gunakan sebaik-baiknya bulan yang penuh barokah ini. Kita gunakan untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah, banyak-banyak berbuat baik. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya orang Islam itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang kira-kira tidak guna, ada arti manfaat, tinggalkan. Isi dengan yang bermanfaat, isi dengan yang produktif. Ya, itu dari saya. Nah, Kalau dari saya pribadi, saya sebagai Ketua Umum Lembaga Pembinaan Rumah Tahfiz Sumatera Selatan dan saya masih aktif di kepolisian. Untuk polisi, ayo terus berbuat baik. Karena sejatinya antara Polri dengan Ustadz itu mirip-mirip. Bahkan sekarang Polri sudah ada kajian kitab kuning. Yuk ikut belajar. Terus yang kira-kira nak baca bulan puasa daripada hujan tadi dikit-dikit nak mancing kurangi. Lemak kita baca Al-Qur'an. Kira-kira ndak katik ngajari nak di mana wae ada rumah tahfiz di Sumatera Selatan ini. Dimanapun boleh. Bilangin aku disuruh belajar di sini. Jual nama kita insya Allah. Karena awal itu ibadah insya Allah ini. Lah ada ini Jas. Iya, rekomendasi. Lah ada rekomendasi. Jangan sampai kau nak jadi polisi. Umur lah habis. iya. Umur lah habis. Ingat Anjas, jual nama beliau, jangan jual tanah beliau. Dia jual rumah, ebek-ebek surat tanah hilang. Kalau nak nyoba tarawih agak lama malam ini tarawihnya Masjid Agung. di Masjid Agung. Itu Imam ya? imamnya Ustaz Nawidin, Cik. Nah, Ustadz malam ini Naudenci. guru kami. Amin. Nah, jadi Silakan, Pak, Ibu. pemirsa, Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan ini tidak ada yang tidak berbuat baik. Jadi kita sebagai manusia biasa juga harus patut mencontoh Nabi kita, selalu berbuat baik, selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Iya. Baik pemirsa, warung Ebo kita cukup sampai di sini. Kita bakal ketemu di Rabu depan setiap jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pal TV Neo Punya kita. kita. Dengan narasumber yang berbeda dan Dengan presenter presenter yang inilah. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lah. Nggak boleh diganti, Pak. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان